Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Kita merayakan apa, saudara? Merayakan apa, saudara? Kenaikan Tuhan Yesus, saudara. Jadi Tuhan kita, saudara, bukan hanya Tuhan yang baik, yang penuh kasih, rela korbankan semuanya sehingga tercipta kita dapat pengampunan, kita dapat keselamatan, saudara. Kita dapat hidup dalam kasih karunia yang daripada Tuhan, ya, sampai mati. Tapi dia juga Tuhan yang bangkit kalahkan maut, saudara. Dia penuh kuasa, bukan hanya bangkit saja, dia pulihkan murid-muridnya yang goncang imannya, dipulihkan. Lalu gongnya hari ini adalah dia naik ke surga. Dia naik ke surga. Tadi saya dengar katanya, saudara, hanya Indonesia satu-satunya kenaikan Tuhan Yesus yang tanggal merah libur, katanya gitu, saudara. Kalau betul itu luar biasa sekali, saudara, ya. Yang pasti banyak negara Kristen pun ya mayoritas tidak tanggal merah, tidak libur. Amerika tidak tanggal merah, Kanada tidak, Australia tidak, banyak sekali. Ya, negara Kristen pun tidak, tapi Indonesia, ya, negara tercinta kita memutuskan libur waktu kenaikan Tuhan Yesus. Andanya Tuhan cinta bangsa kita Indonesia luar biasa. Amin, saudara. Katakan, Tuhan cinta bangsa kita Indonesia. Sangat cinta bangsa kita Indonesia. Ya, sehingga Tuhan beri kesempatan libur. Kira-kira kalau Tuhan sudah beri kesempatan supaya kenaikan Tuhan Yesus tanggal merah libur, kira-kira maksudnya Tuhan beri kesempatan seperti itu supaya kita tidur-tiduran di rumah, atau supaya kita tur, atau kita datang ke gereja merayakan kenaikan Tuhan. Kira-kira tujuan Tuhan untuk apa? Untuk apa? Ya, saudara yang belum datang merayakan kenaikan Tuhan Yesus, nanti sore masih datang, jangan sampai tidak datang. Itu tujuan Tuhan. Betul, saudara? Ini kesempatan, ini anugerah, saudara. Tuhan berikan anugerah luar biasa. Tujuannya kita bisa merayakan yang kenaikan Tuhan, merayakan satu peristiwa yang luar biasa, saudara. Karena itu akan punya dampak yang sangat luar biasa. Tepuk tangannya sekali lagi, saudara. Nah, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya sudah sampaikan hari ini 2 ya macam firman Tuhan, ya, saudara. Jadi hari ini yang pagi kita akan merenungkan aku menyertai kamu senantiasa. Khususnya diambil dari kisah sebelum Tuhan Yesus naik, waktu dia akan naik, itu, saudara. Nanti sore saya akan sambung lagi kisah-kisah tentang saat Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi saya dorong saudara bisa datang lagi, saya ikuti lagi, sehingga saudara dapat firman Tuhan yang double porsi, sehingga saudara lebih diberkati, sehingga lebih ngerti lagi. Kataan sebelah, jangan lupa datang. Kataan kanan kiri, saudara, yang onset juga, saudara. Ya, saya percaya itu luar biasa. Sekarang kita mulai belajar firman Tuhan. Ini momen ya terakhir Yesus ya naik ke surga, ya sebelum dia terangkat ke surga. Matius 28 ayat 16 dan seterusnya. Matius 28 ayat 16, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus pada mereka. Ketika yang melihat dia, mereka menyembahnya. Jadi Tuhan Yesus bawa mereka ke Galilea. Waktu saudara ketemu Yesus, mereka menyembahnya, dikatakan, saudara. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Jadi sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ya ketemu dengan murid-muridnya menyembah dia, saudara. Tapi beberapa ada yang ragu-ragu, saudara. Ini sesuatu yang aneh, saudara. Ya, mereka sudah ikut Tuhan, kenal siapa Tuhan 3,5 tahun. Mereka sudah sungguh-sungguh saat itu goncang imannya. Waktu Tuhan Yesus menyerahkan dirinya, padahal Tuhan Yesus sudah memberitakan sebelumnya. Tapi hanya dibuktikan Yesus ternyata sungguh-sungguh berkata dia bangkit dari kematian. Betul, saudara? Wah, sudah dibuktikan apa yang dikatakan, difirmankan. Betul, saudara. Dia temui banyak orang, saudara. Ya, sudah banyak ya ketemu ya Tuhan Yesus sungguh-sungguh bangkit. Tapi mereka masih ragu-ragu.
saudara. Lah kadang-kadang juga sama, saudara. Anak-anak Tuhan sudah ikut Tuhan sekian lama, sudah ibadah sekian lama, sudah juga saudara ya ikut gereja sekian lama, masih kadang-kadang ragu-ragu dengan mungkin kebenaran firman, ragu-ragu dengan kuasa Tuhan, ragu-ragu dengan kasih Tuhan, ragu-ragu dengan janji Tuhan, saudara. Ya kenapa kira-kira mereka bisa ragu-ragu? Karena kalau menurut saya, ya saat itu memang sedang banyak berita yang kacau balau, saudara. Pengajaran-pengajaran atau berita-berita, cerita-cerita yang kacau balau, saudara. Ya waktu Tuhan Yesus bangkit atau disalib pun, ya sampai sekarang juga sama berita kacau balau. Ada yang berkata itu yang ditangkap, yang disalib itu bukan Yesus, itu Yudas. Ada yang ya mengajarkan beritaan seperti itu. Itu bukan Yesus, orang yang mirip seperti Yesus saja. Kadang-kadang ada cerita-cerita seperti itu, betul nggak saudara? Bahkan waktu Tuhan Yesus sudah ya mati dikubur juga, kalau ini malah ditulis di Alkitab, saudara. Yesus waktu suku bangkit pun ada cerita berita macam-macam. Katanya itu adalah murid Yesus yang mencuri mayatnya Yesus gitu, saudara. Jadi bukan Yesus, pokok ada macam-macam lah cerita di Alkitab. Dan saat itu juga para penjaga waktu lapor ya pada imam disuruh buat cerita palsu gitu, saudara. Tiap dikasih uang kali pelicin, saudara. Lalu cerita palsu banyak sekali, kadang-kadang buat mereka jadi bingung. Betulkah ini guru? Betulkah ini Yesus ya yang sudah bangkit? Sampai sekarang juga sama, keadaan dengan sekarang sama. Karena berita di media, berita di mana sudah gak karuan semua, saudara. Buat kacau, buat bingung. Kadang-kadang jadi orang Kristen, jadi jemaat pelayan Tuhan ragu-ragu ya terhadap firman Tuhan yang selama ini dipercayai, yang selama ini dilakukan, jadi ragu-ragu apakah betul. Kadang-kadang saudara, maka imannya enggak seperti dulu lagi. Dulu mantap, dulu taat, dulu melakukan dengan iman, saudara, ngalami kebenaran firman. Tapi karena keadaan, berita-berita yang simpang siur, yang enggak karuan, membuat mereka ragu-ragu. Tapi beritanya jangan sampai kita ragu-ragu, jangan sampai kita bimbang. Karena Alkitab berkata siapapun yang bimbang, dia seperti kapal diombang-ambingkan saja, tidak pernah mencapai sesuatu, tidak akan dapat sesuatu karena nggak pernah melangkah, nggak pernah melakukan, saudara. Hari ini dalam nama Tuhan Yesus, jangan ragu-ragu, jangan ragu-ragu, jangan ragu-ragu, saudara. Amin, saudara. Kataan sebelah, jangan ragu-ragu gitu. Kanan saudara, lalu kiri saudara, jangan ragu-ragu. Pegang dada sendiri, aku tidak mau ragu-ragu oleh berita yang gak karuan itu, saudara. Aku tetap akan mantap, aku akan tetap lakukan perintah Tuhan. Aku tetap ya percaya, taati firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara. Lalu yang berikutnya lagi, saudara, ya perkataan ini sekarang ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Mereka ragu-ragu, Yesus kuatkan mereka. Kepadaku diberi kuasa surga dan bumi. Karena itu pergilah, maka ada amanat, pergilah ya, jadikan semua bangsa muridku dan berita baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu. Karena mereka ragu-ragu, Tuhan teguhkan, benar aku, bahkan sekarang sudah ada segala kuasa di surga, di bumi ada padaku. Maka beritakan. Yesus tidak mati saja, tapi Yesus sudah bangkit. Bahkan Yesus sudah naik ke surga. Ada jaminan bahwa Yesus itu berkuasa atas surga. Beritakan, disuruh beritakan Injil. Oh, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka, ajarilah mereka melakukan sesuatu. Aku menyertai engkau. Luar biasa sekali, saudara. Biar ini juga pesan untuk setiap kita. Saya percaya Tuhan sedang berkata, yang pertama jangan ragu-ragu, yang kedua mulai bangkit
berkobar-kobar, mulai seperti dulu. Ya, ikut yang Tuhan Yesus, mulai seperti dulu. Beritakan Injil, mulai seperti dulu. Selamatkan jiwa, mulai seperti dulu. Kembangkan kelompok saya, mulai seperti dulu. Gembalakan mereka, mulai seperti dulu. Melayani dengan sungguh-sungguh, dipakai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pesannya seperti itu hari ini. Jangan ragu-ragu, buang ragu-ragu. Sebab kalau kita ragu-ragu, kita kehilangan semua. Kalau murid saat itu terus ragu-ragu, akhirnya mereka akan kembali hidup lamanya. Akhirnya mereka tidak mengalami kasih karunia. Hari ini mantapkan hatimu, kuatkan hatimu, teguhkan hatimu. Malah hari ini nyalakan hatimu, menyala-nyala, bangkit, melayani dengan sungguh-sungguh. Beritakan Injil, selamatkan jiwa, gembalakan mereka, kembangkan kelompok selmu, selamatkan sebanyak mungkin jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Ini mandat yang daripada Tuhan, yang disebut amanat agung. Artinya amanat yang agung, amanat yang besar, amanat yang penting, amanat yang harus dilakukan. Saya pernah mendengar pelajaran-pelajaran dan buka, saudara, amanat agung ini bukan hanya kalau mau gitu, saudara, bukan. Amanat agung itu harus, sifatnya itu harus. Seperti kalau mobil, saudara, di dalam mobil itu ada yang harus ada, tapi ada yang ya ada boleh, tidak boleh, variasinya saja. Kalau ban harus ada, betul nggak, saudara? Harus loh, saudara, betul loh. Kalau lampunya harus ada, saudara. Setirnya harus ada, bahan bakar harus ada. Tapi kalau hanya pelek, variasinya peleknya saja, peleknya harus ada, tapi hanya kembangan motifnya itu hanya tambahan. Ada boleh, lebih baik, nggak ada, nggak apa-apa. Tapi untuk amanat agung, perintah yang agung, perintah yang penting, perintah yang absolut, perintah yang harus dilakukan. Sampai Paulus berkata, celakalah aku kalau aku tidak beritakan Injil. Celakalah aku yang sudah diselamatkan, harusnya tidak layak. Tuhan mau selamatkan aku sudah diselamatkan, aku tidak mau dipakai Tuhan. Ya, selamatkan jiwa. Celakalah aku kalau aku tidak beritakan Injil. Dia berkata, itu harus, itu harus, itu harus, itu harus, itu harus, itu harus. Amanat agung. Setiap saudara mulai melangkah sungguh-sungguh, sudah tidak usah dibungkam dengan berita-berita yang buat saudara bingung. Fokus pada Tuhan, dengar panggilan Tuhan, dengarkan perintah Tuhan. Amanat agung, bangkit lagi, ibadah sungguh-sungguh, ya, melayani sungguh-sungguh, selamatkan jiwa sungguh-sungguh. Ada target minimal 12 orang dalam tahun ini, itu minimal. Lalu gembalakan mereka di komsel, saudara, belajar, som, ikut ya pelatihan KKS, saudara, bisa dipakai Tuhan luar biasa. Ya, saya percaya itu mandat. Pertama, jangan ragu-ragu. Kedua, bangkit, selamatkan jiwa. Amanat agung dijalankan, tepuk tangannya yang meriah. Lalu yang berikutnya yang dari pembacaan kita ini, ketahuilah Tuhan menyertai kita. Dikatakan di sini, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Tuhan menyertai waktu kita tinggalkan, buang ragu-ragu, waktu kita terima komitmen, bangkit, ikut lagi dengan mantap, ibadah lagi dengan sungguh-sungguh, melayani lagi dengan sungguh-sungguh. Oh, selamatkan jiwa dengan sungguh-sungguh. Tuhan menyertai, Tuhan menyertai, Tuhan menyertai. Apapun keadaannya, disertai oleh Tuhan. Tuhan menyertai. Sampai kapan? Sampai akhir zaman Tuhan menyertai. Dulu Tuhan menyertai, sekarang Tuhan menyertai, sampai nanti selama-lamanya Tuhan menyertai setiap orang yang dengar panggilannya, yang melakukan tugas amanat yang daripada Tuhan. Disertai Tuhan, disertai Tuhan, disertai Tuhan. Selamatkan keluargamu, Tuhan menyertai, maka tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan menyertai, artinya bisa satu orang diselamatkan, seluruh keluarganya bisa diselamatkan. Saudara mau bangkit, saudara enggak pandai bicara, saudara enggak punya sesuatu pendidikan khusus, tapi disertai Tuhan, ditolong Tuhan, pasti berhasil. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sadarlah, Tuhan menyertai. Tuhan menyertai. Teriakkan saudara, katakan Tuhan menyertai. Sekali lagi, Tuhan menyertai. Tuhan menyertai aku, pasti berhasil. Karena Tuhan yang menyertai, pasti berhasil.
Terima kasih Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Ya, jadi percaya pasti, saudara. Penyertaan itu pasti. Sekalipun penyertaan Tuhan itu enggak kelihatan dengan mata secara langsung. Mana Tuhan kok enggak di sebelah saya? Kan enggak gitu, betul enggak, saudara? Karena Tuhan naik ke surga, lalu Tuhan Yesus mengutus rohnya, yaitu Roh Kudus turun ke bumi, betul enggak? Di mana Roh Kudus? Di dalam kita, dalam hati kita. Dia itu roh. Kita tidak lihat dengan mata lahiriah, betul? Tapi ada enggak Tuhan di dalam kita? Ada. Dia turut bekerja. Ada enggak? Ada. Dari banyak peristiwa-peristiwa saudara bisa merasakan penyertaannya. Dari macam-macam bisa penyertaan. Sekalipun saudara tidak kelihatan. Contohlah jagat raya, saudara. Wah, itu bisa tertib. Ya, matahari, ya, bumi saja liar, semuanya enggak tabrakan terus. Pasti ada yang menciptakan, pasti ada yang mengatur, betul enggak, saudara? Kalau enggak bisa kacau balau semua, pasti kita enggak melihat, tapi percaya pasti, saudara. Kursi ini, ya, saudara, saudara, ada, tidak kebetulan ada, pasti ada yang membuatnya. Saudara setuju? Kita nggak usah lihat yang buat mana, nggak usah pusing-pusing, nggak usah debat yang buat mana. Tapi kita tahu pasti ada yang membuatnya, betul. Segala yang terjadi dalam hidup kita, kok bisa ya kanker stadium 4, hampir 5, sudah dokter menyerah, kok bisa sembuh ya dengan mujizat ya? Ya, pasti ada yang menyembuhkan, bukan begitu saja. Ada Tuhan yang berkarya. Saudara dalam bahaya, tiba-tiba bisa. Oh, kenapa? Pasti ada. Saya cerita waktu saya dalam perjalanan di Pergamus, saudara. Ya, nggak tahu seperti di BK apa. Terjatuh luar biasa. Semua orang berkata itu bahaya sekali itu. Mungkin bahaya sekali, saudara. Tapi sekali lagi sedikit pun tidak ada. Cacat sedikit pun tidak ada, sakit sedikit pun tidak ada. Bukan karena hebat, bukan karena pintar, bukan kebetulan. Pasti ada yang menopangnya, pasti ada yang menjagainya. Tuhan menyertai, percayai Tuhan menyertai, percayai Tuhan menyertai. Saudara, dalam kehidupan saudara, orang disertai dan tidak itu beda, saudara. Kita bisa belajar antara Saul dan Daud. Karena Saul sudah hidupnya enggak taat dengan Tuhan, betul, saudara. Dulunya sudah dipilih enggak taat dengan Tuhan, terus melanggar firman, tidak mau melakukan firman, saudara. Malah melanggar firman, tidak taat pada firman. Tuhan berkata, aku enggak bisa lagi pakai Saul, tidak disertai lagi. Dengan Daud beda. Daud diurapi lalu disertai. Oh, Saul yang sudah tidak disertai, saudara perhatikan. Oh, hatinya itu isinya khawatir nanti kedudukannya dirampas Daud. Lalu hatinya penuh dengan kebencian, benci Daud terus, saudara. Lalu hatinya terus, saudara, dengan saudara, ya, kebencian. Dia berjuang untuk menyerang Daud, untuk membunuh Daud, untuk membantai Daud. Terus hidupnya seperti itu, saudara. Ya, tapi apapun yang dilakukan karena nggak disertai Tuhan, nggak bisa berhasil. Akhirnya hancur. Sekalipun dia terus berusaha menyerang Daud, bantai Daud, kerahkan semua pasukannya. Ya, Daud hanya sendirian, hanya beberapa orang lainnya bergabung dengan dia. Tapi sekali lagi ada penyertaan Tuhan. Daud beda. Lihat hatinya saja selalu bersukacita. Lihat hatinya Daud saja damai sejahtera. Lihat hatinya Daud saja enggak mau balas. Ada kesempatan bunuh saja dia enggak mau. Karena sudah dikatakan, Daud sendiri berkata, jangan mengusik orang yang diurapi. Betul enggak? Ini dulu belum dicabut oleh Tuhan. Jangan sampai mengusik. Dia lakukan firman, jaga hidupnya, taati firman, disertai Tuhan, dan akhirnya berhasil. Bukan hanya tepuk tangan yang meriah, bukan hanya berhasil jadi raja, tapi jadi raja yang baik, yang taat pada Tuhan, yang berjalan dalam tuntunan Tuhan. Betul enggak? Yang jadi berkat bagi rakyatnya, jadi raja. Dia orang disertai. Mau dibantai seperti apapun oleh Saul, gak akan bisa. Mau dibantai oleh pasukan yang besar pun tidak akan bisa. Karena ada penyertaan Tuhan. Jadi hasilnya gak sama. Disertai gak disertai itu beda. Nah, kita akan belajar sekarang dampak-dampak penyertaan Tuhan.
yaitu luar biasa sekali. Yang pertama, penyertaan Tuhan membuat apa yang dikerjakan tangan kita berhasil. Kalau kita disertai, apa yang dikerjakan oleh kita dibuat Tuhan berhasil. Saudara, Kejadian 39 ayat 1 dan 2, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, ya, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi dia dijual jadi budak di rumah Potifar. Betul saudara? Jadi budak ini kira-kira bisa bahagia enggak? Jadi budak ini bisa sukses enggak saudara? Bisa berhasil enggak saudara? Dia jadi budak dibeli saudara. 2 luar biasa. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf saudara. Dia dijual jadi budak oleh kakak-kakaknya saudara, diperlakukan kejam. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Kakaknya nolak, kakaknya menjual, tapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu apa saudara? Berhasil dalam pekerjaannya. Ia menjadi seorang selalu berhasil. Orang pandai tetap kalah dengan orang yang diberkati. Setuju saudara? Orang pandai, orang punya kedudukan tinggi, punya modal besar, mau apapun, punya kesempatan apapun, tetap kalah dengan orang yang diberkati, disertai oleh Tuhan sehingga berhasil. Kalau saya perhatikan saudara, Yusuf ini sudah nggak punya sesuatu yang diandalkan berhasil. Di Roma saja dia anak emas, itu saudara, betul nggak? Dia nggak pernah mungkin ngerti namanya budak itu bagaimana. Lalu sekarang dibawa ke negara lain saudara, ke Mesir, betul. Budayanya Mesir dia nggak tahu aturannya, betul saudara. Nggak punya pengalaman, masih muda saat itu, ya umur 17, masih muda. Sekalipun dia masih muda, dia belum pernah ngalami jadi budak, mungkin aturan dan semuanya nggak tahu juga. Sekali lagi, karena ada penyertaan Tuhan, maka terus saja berhasil. Saudara bisa lihat semua orang, ya semua jemaat, semua pelayan Tuhan, semua ada orang-orang yang sungguh-sungguh diberkati, ya nggak terlalu pandai, tapi dibuat berhasil, 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 berhasil. Tapi juga harus hati-hati, bukan berarti ada orang yang sedang belum sukses itu nggak disertai, enggak. Sebab ada waktunya diproses, betul nggak? Ada waktunya dibentuk, saudara. Ada waktunya sedang ya dibangun oleh Tuhan, saudara. Nah, tapi endingnya nanti berhasil kalau kita berjalan terus, ya. Jadi itu luar biasa, seimbang, saudara. Saya doakan setiap saudara mencari orang berhasil, pelajar yang berhasil, karyawan yang berhasil, pengusaha yang berhasil, ya. KKS yang berhasil, desainer yang berhasil, kontraktor yang berhasil, ibu rumah tangga yang berhasil, gitu saudara. Kepala rumah tangga yang berhasil, saudara. Pelayan Tuhan yang berhasil karena disertai Tuhan. Kalau kita mau renungkan gereja kita dari dulu juga sama, gak ada sesuatu yang diandalkan kita, betul saja. Tapi Tuhan terus ya buat terus ada keberhasilan, ya sampai terus bertumbuh. Gedung Biskup bisa berhasil dibeli sekalipun gak punya dananya saat itu, betul gak saudara? Pembangunan ini bisa selesai sekalipun juga saat itu gak ada dananya 2 kali. Ya konferensi gereja saya, internasional bisa berhasil padahal gak bisa bahasa Inggrisnya karena Tuhan menyertai saudara. Dan saya percaya terus Tuhan akan berikan penyertaan membuat setiap saudara berhasil. Siapa yang mau disertai dan dibuat berhasil? Katakan, Tuhan aku mau. Terima kasih, beri tepuk tangan yang meriah saudara. Yang kedua saudara, penyertaan Tuhan membuat kita menjadi pribadi yang disukai saudara. Pribadi disukai, otomatis nomor 1 disukai Tuhan. Nomor 1 disukai Tuhan. Nomor 2 saudara, disukai sesama. Sekalipun ada yang benci, ada yang nyerang, tapi tetap ya ada orang-orang yang dikirim oleh Tuhan untuk menyukainya. Kejadian 39 ayat 20 sampai 21.
Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikian Yusuf dipenjara di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, saudara, dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dikasih oleh Tuhan, dilimpahi kasih setia, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Betul nggak? Dia masuk penjara, tapi kepala penjara mengasihi dia, saudara. Kalau saudara lihat sama Yusuf, orang yang dicinta, dikasih Tuhan di Roma, ya sangat dikasih oleh orang tuanya. Betul nggak, saudara? Ya, karena dia dikasih Tuhan, ya disertai Tuhan. Di tempat Potifar, dia menjadi orang yang dikasih oleh Potifarnya. Betul nggak, saudara? Malah istri Potifar itu malah kurang ajar, malah pakai ya menggoda, saudara. Tapi dia dikasih, ya dimanapun berada, dia dibenci oleh saudaranya, dia diserang oleh saudaranya, dia dilakukan kejam oleh saudara, dia dijual oleh saudaranya. Tapi tetap di mana dia ada, di situ orang ya dibuat oleh Tuhan. Tuhan kirim orang-orang yang mengasihi. Di penjara dikasih oleh Tuhan. Kalau saudara perhatikan di Mesir akhirnya, waktu dia jadi penguasa Mesir, dia orang yang paling dikasih oleh Fir'aun, oleh rajanya. Dikasih, 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 dikasih. Saya doakan setiap saudara juga sama, yang menjadi orang yang dikasih. Bekerja di perusahaan, mungkin ada kompetitor saudara benci dengan saudara, jika saudara nyerang saudara. Tapi saya doakan saudara dikasih oleh pimpinan, dikasih oleh bosnya. Betul, saudara? Saudara ya jadi apapun lah, saudara. Ya orang saudara studi, mungkin ada ya dosen killer gitu, saudara. Tapi ada dosen-dosen yang dikirim oleh Tuhan, engkau menjadi murid yang dikasih, 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 saudara. Nah, saya percaya itu luar biasa. Sekali lagi, saudara, saya doakan saudara mengalami jadi orang yang dikasih karena ada penyertaan Tuhan. Hari ini saudara imani, saudara, Tuhan itu menyertai kita. Dia itu Immanuel, dia selalu menyertai kita, tidak pernah tinggalkan kita. Dia berkata di lembah kelaman tetap disertai oleh Tuhan, sehingga ya Tuhan ya berkarya buat berhasil, disukai. Dan yang ketiga, iya saudara, lindungan Tuhan, penyertaan Tuhan mendatangkan perlindungan Tuhan. Kejadian 28 ayat 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan apa? Melindungi, disertai maka dilindungi, saudara. Melindungi engkau kemanapun kau pergi, dilindungi. Kemanapun kau pergi, dilindungi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan padamu. Yakub itu, saudara, karena disertai oleh Tuhan, dilindungi, dilindungi. Dia mengalami banyak karena dia hidupnya dulunya banyak tisani, tipu sana, tipu sini, saudara. Nipu ayahnya, nipu kakaknya, saudara. Akhirnya di sana dia terpaksa melarikan diri, saudara, di padang gurun oleh mertuanya, ditipu berkali-kali, ditipu oleh mertuanya, nipu dan ditipu, nipu dan ditipu. Tapi hebatnya, saudara, tetap ada perlindungan Tuhan. Dia disertai, dia tetap dilindungi oleh Tuhan. Coba luar biasa. Kejadian 3:1 ayat 7. Tetapi ayahmu telah berlaku curang padaku dan telah apa? 10 kali mengubah upahku, loh, saudara lihat ya. Tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat padaku. Yakub tahu, sekalipun dia ngalam seperti itu, Allah tidak akan membiarkan mertuanya ya berlaku jahat atau menghancurkan dia, membunuh dia atau ya merusak dia. Tidak akan membiarkan. Allah menyertai, Allah melindungi, Allah menjagai. Tepuk tangan yang meriah, saudara. Sekarang saudara, ya Kejadian 31 tadi ayat 29, saya. Aku ini berkuasa untuk berbuat jahat padamu. Jadi waktu dia pergi dikejar, waktu ketemu oleh mertuanya gitu, karena dia bawa istrinya, bawa kambing domba, ya yang harusnya mertuanya nggak boleh, dia nekat
kejar, ketemu. Lalu mertuanya ngomong ini, aku ini berkuasa berbuat jahat padamu. Bisa aku berbuat jahat padamu. Bisa aku membunuh kau. Bisa menghancurkan kamu. Tetapi, saudara lihat ya, Allah ayahmu telah berfirman padaku tadi malam. Jadi sebelum dia kejar mau mungkin bantai Yakub, Tuhan datang dalam mimpi, saudara. Janganlah. Ya jagalah baik-baik, malah disuruh jaga, saudara. Jangan kau mengatai Daud dengan sepatah kata pun. Malah nasihat jangan sampai macam-macam dengan Daud ya. Kau malah jaga dia ya. Kau malah harus melindungi dia ya. Itulah Tuhan kita, Immanuel, tidak pernah berubah. Dia senantiasa menyertai. Kita boleh jatuh, tapi Tuhan tidak mengizinkan kita tergeletak. Senantiasa. Waktu Yakub mau ketemu Esau, dia juga bergumul karena Yakub pernah menipu Esau, betul saudara? Ya, dengan apa? Bubur kacang merahnya, nipu hak kesulungannya, sehingga Esau marah. Dulunya ingin bantai, ketemu Yakub tak bantai, ketemu Yakub aku bunuh, saudara. Dan waktu Yakub pulang, saudara, disuruh pulang, dia sering bergumul, tapi Tuhan itu melindungi. Waktu ketemu, saya perhatikan seperti dulu singa yang ketemu dengan Daniel di gua singa itu, saudara. Ketemu Daniel diem, sudah nggak bisa apa-apa. Ini sama ya, Esau ketemu Yakub, emosinya nggak bisa apa, nggak ada lagi, hilang. Malah datangi, malah dipeluk, malah dicium, saudara, malah dipuji, saudara. Luar biasa karena Tuhan yang melindungi. Beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Saya juga doakan hari ini ada divine protection upon your life. Ada pelindungan ilahi, pelindungan Tuhan dalam hidup saudara. Jangan takut. Ada banyak, kalau perlindungan ada banyak. Masih ingat saya pernah bersaksi satu kali ya, saya akan ke luar negeri, lalu ke Jakartanya lewat Semarang pagi-pagi, kalau nggak salah itu 1 Januari, kita setelah perayaan semalam suntuk itu, saudara. Pergi saya dengan keluarga ya lewat Semarang, naik kendaraan, kita tidur gitu, saudara. Tiba-tiba duk gitu, saudara. Karena sudah semalaman toh, berangkatnya pagi-pagi buta, hampir belum tidur, saudara. Taunya ternyata bannya meletus. Dulu pernah dikeluarkan, bannya itu hancur total, saudara. Jadi kalau mestinya jalannya cepat, saya tanya drivernya, ngaku jalannya 120 mungkin lebih katanya. Itu meletus banyak, itu bahaya sekali, saudara. Tapi Tuhan lindungi, bisa minggir ke sebelah, saudara. Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Setelah itu mau diganti bannya, ya cari itu loh apanya, dongkraknya itu nggak tahu di mana karena ini bukan mobilnya, dia nggak biasa bawa, saudara. Tapi sekali lagi Tuhan lindungi. Akhirnya ada mobil derek yang lewat, berhenti untuk membantu, ada dongkraknya gitu, saudara. Lalu waktunya harusnya sudah terlambat, saudara, karena itu kan nunggu di situ lama, betul nggak, saudara? Lalu juga sampai ganti, harusnya sudah terlambat, tapi ya sudah, ya tetap berangkat saja ke Semarang. Sampai ke sana ternyata pesawatnya delay, saudara. Katanya jadi ditunda oleh Tuhan, delay pesawatnya, saudara. Kita bersyukur luar biasa, masuk, saudara. Lalu kita karena delay, kita ke lounge dulu, saudara. Makan dulu di lounge, ya makan di lounge gratis gitu, saudara. Selesai makan langsung pengumuman, sekarang semua masuk pesawat mau berangkat. Ternyata ditata oleh Tuhan sampai berangkat dengan aman, dengan selamat. Imani, semua itu perlu iman, saudara. Terjadi sesuai dengan imanmu, kata Tuhan Yesus. Jangan ragu-ragu, iman penyertaan Tuhan, imani kuasa Tuhan, imani kebaikan Tuhan, imani rencana Tuhan yang luar biasa, imani, saudara. Saya percaya itu luar biasa. Kalau penyertaan Tuhan membuat ya kita tidak terkalahkan, malah ya seperti janji Tuhan menjadi pemenang, lebih dari pemenang, kata Tuhan, saudara. Ulangan 20 ayat 3-4 dengan berkata kepada mereka, ya dengarlah orang Israel, kamu sekarang ya menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Jangan lemah hatimu, jangan takut, ya jangan gentar,
Jangan gemetar karena mereka, kalau saudara sedang perang dengan masalah-masalahmu yang datang, masalah kesehatan, masalah keluarga, masalah studi, masalah pekerjaan, keuangan, masalah masa depan, masalah perjodohan, masalah anak, masalah pelayanan, jangan gentar, jangan lemah hatimu, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertaimu untuk berperang bagimu, melawan musuhmu. Malah Tuhan berperang bagi kita, saudara, dengan maksud memberi kemenangan kepadamu. Kita lemah, musuh lebih kuat, nggak masalah. Tuhan berperang ganti kita, bukan kita. Kalau kita kalah, Tuhan yang berperang ganti kita dengan maksud memberikan kemenangan. Artinya Tuhan ingin memberi kemenangan, memberi kemenangan, memberi kemenangan, memberi kemenangan, memberi kemenangan, memberi kemenangan, memberi kemenangan. Saudara imani, ini rencana daripada Tuhan. Tuhan tidak ingin memberikan kekalahan. Anak-anak, orang tua saya percaya selalu ingin anaknya menang, anaknya berhasil, anaknya sukses, anaknya jadi. Itu keinginan orang tua, itu keinginan Bapa kita di surga. Saudara, ya saudara percaya, saudara, sekalipun mereka dulu mungkin lemah, hanya budak, belum terlatih untuk berperang, musuhnya wah mungkin ada yang raksasa seperti yang sudah kita pelajari. Tapi sekali lagi, saat kita tidak berdaya, Tuhan berperang bagi kita. Betul enggak saudara? Yosafat dikepung 3 pasukan besar gitu saudara. Wah, lalu waktu takut cari Tuhan di Baitlah, doa puasa juga saudara, doa puasa ya saudara. Lalu Tuhan bicara, jangan takut ya, aku menyertai. Kamu bawa saja barisan pujian, maju, serukan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Waktu mereka taat melakukannya, memuji-muji, Tuhan turun, Tuhan yang berperang gantikan mereka. Dikatakan musuhnya dibuat saling bunuh sendiri, hancur habis. Mereka sampai di sana sudah tinggal menjarah, sudah tinggal lihat kemenangan, dapat jarahan, ya tangisan diubah jadi pujian, tarian, sukacita. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Oh ini luar biasa. Yeremia 1 ayat 19, mereka akan memerangi engkau tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Orang boleh menyerang kita, tapi Tuhan akan beri kemenangan. Tuhan akan beri kemenangan. Tuhan akan beri kemenangan. Betul saudara? Untuk memberikan kemenangan. Saya tiba-tiba ingat saudara, mulai besok ada acara apa saudara? KKR pengurapan Roh Kudus. Betul saudara? Pengurapan Roh Kudus. Pengurapan Roh Kudus itu juga khusus ya mendatangkan kekuatan, mendatangkan kuasa saudara dalam hidup kita, supaya kita bisa menang terhadap godaan, menang atas masalah, menang atas pergumulan, menang dalam peperangan, menang dalam perjuangan. Itu terima saudara kuasa, kekuatan dari Tuhan. Saya dorong setiap saudara jangan sia-siakan 10 hari berjuang, bisa ikut dengan sungguh-sungguh ya, terus makin hari diurapi lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi saudara. Saya percaya itu luar biasa. Mazmur 20 ayat 7. Mazmur 20 ayat 7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan berikan kemenangan kepada orang yang apa? Diurapinya dan menjawab dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gebilang oleh tangan kanannya. Oh Tuhan beri apa? Kemenangan, menjawab doa kita, beri keberhasilan kepada setiap orang yang diurapi. Saudara, itu luar biasa ya. Jadi ada yang luar biasa. Kita disertai Tuhan, apalagi diurapi juga saudara. Sekarang kita akan belajar rahasia hidup dalam penyertaan Tuhan senantiasa. Bagaimana kita bisa hidup dalam penyertaan Tuhan? Ya, pertanyaannya begitu. Loh, semua senang, tapi bagaimana supaya penyertaan Tuhan itu nyata dalam hidup kita? Satu, jangan pernah meragukan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dengar ya. Jangan apa di sini saudara ya pernah meragukan seperti murid-murid tadi. Kalau mereka ragu, aja mereka akan kehilangan penyertaan.
Kalau mereka ragu, hanya mereka tidak akan bertindak dengan iman, tidak bangkit lagi. Mereka akan kecewa, mereka akan undur, mereka akan kehilangan. Ya, langkah-langkah berikutnya, jangan ragu-ragu. Orang ragu, bimbang, nggak akan dapat apa-apa dalam Tuhan, karena hanya terus bimbang, maju mundur, kayak undur-undur gitu saudara, nggak pernah berhasil, nggak pernah mencapai sesuatu yang luar biasa. Jangan ragu-ragu, percaya penuh, karena sekali lagi seperti yang saya katakan, Yesus senantiasa berkata, terjadi sesuai dengan imanmu, terjadi sesuai dengan imanmu, terjadi sesuai dengan imanmu, terjadi sesuai dengan imanmu. Percaya, Tuhan menyertai. Percaya, hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan adalah anugerah daripada Tuhan. Bangsa kita diberkati oleh Tuhan. Kita bisa merayakan, ini akan ada anugerah besar. Saat kita merayakan, ada pesan dari Tuhan. Tuhan menyertai, percaya. Sekalipun ada berita ABCD sampai membingungkan, tetap percaya firman, tetap berjalan dalam firman, tetap taati lakukan firman, tetap setia pada Tuhan, tetap ibadah dengan baik, tetap layan dengan baik. Saya percaya saat enggak goyah, karena saat itu mereka goyah ya. Yesus sedang menyerahkan berita ABCD, macam-macam ancaman juga, dan ejekan, olokan, macam-macam. Tapi sekali lagi, waktu mereka percaya, enggak goyah, itu luar biasa terjadi. Apalagi ya, kenaikan Tuhan Yesus itu luar biasa sekali, saudara. Tadi saya ingat, saudara, kenaikan Tuhan Yesus itu sebetulnya sangat membuktikan bahwa kita kelak kalau sudah meninggalkan dunia, kita akan dibawa pulang oleh Tuhan di surga. Karena Dia yang punya surga, Dia yang ciptakan surga, Dia yang berkuasa atas surga. Saya ingat ada satu jemaat sedang ngobrol-ngobrol dengan temannya, ya saudara, lalu tanya jawab temannya ini, ya tidak ikut Tuhan Yesus gitu saudara, ya ngobrol-ngobrol akhirnya sampai ke surga. Lalu tanya gimana tentang surga, lalu tanya dengan temannya, kamu gimana besok tentang surga, apakah kamu yakin masuk surga? Ya, mudah-mudahan kelak aku bisa masuk surga, mudah-mudahan. Temennya ganti tanya dia, kalau kamu gimana, masuk surga enggak? Dia bilang pasti. Temennya itu pasti. Surganya kakekmu apa? Pasti. Enak-enak saja pasti. Apa surga milik kakekmu? Kaget dia. Tapi Roh Kudus tadi menyertai. Tiba-tiba jawab, bukan, memang bukan surganya kakekku, surganya bapakku. Wah, lebih cerdas toh saudara. Ya pasti tahu warisannya toh saudara. Pasti. Percaya, jangan bimbang. Percaya, jangan bimbang. Itu kepastian. Dalam Tuhan iman itu dasar dari segala sesuatu. Jangan mau digoyahkan. Jangan mau digoyahkan. Jemaat Philadelphia, saya senang sekali mempelajari tugasnya sebagai keluarga Allah. Harus jadi tiang penopang gereja, tiang penopang bait Allah. Jangan izinkan gereja Tuhan digoyahkan. Jangan jadi penopang, kokohkan tetap pekerjaan Tuhan. Jangan izinkan gereja digoyahkan. Jangan izinkan gereja kita digoyahkan. Dan jadi dasar kebenaran, harus berani ngomong yang benar seperti ini. Sebab kalau yang salah, fitnah terus, itu dianggap benar saudara. Berita sejarah pun yang gak benar diceritakan terus, gak ada yang jelaskan, dianggap benar. Harus jelaskan salah itu, yang benar begini, dasar kebenaran. Kita harus tampil, sampaikan kebenaran. Keluarga harus jadi dasar kebenaran. Jelaskan yang benar itu seperti ini. Tampil dengan iman, dengan yakin. Maka Tuhan berkarya. Maka Tuhan pakai setiap saudara, dan saya tepuk tangannya yang sangat meriah saudara. Nah, itu luar biasa sekali saudara. Punya iman. Sejak dari dulu gereja kita berjalan dengan iman. Bisa berjalan tuntunan karena punya iman. Kalau tidak punya iman nggak bisa jalan. Kalau terus bimbang saudara, boleh awalnya bimbang, tapi setelah itu yakin
yakin. Waktu saya dipanggil untuk jadi KKS, saya sendiri juga bimbang. Mimpin doa aja nggak bisa kok jadi KKS. Tapi Tuhan beri penglihatan, teguhkan, layani, buka komsel, aku yang menyertai engkau. Waktu saya berani percaya, saya buang kebimbangan, percaya, teguh, melangkah. Tuhan tolong. Akhirnya berkembang terus. Ya ada banyak ini jadi anggota kelompok saya. Pak Tek, Butek, Bu Guntur, Suicin, Febo, semua itu anggota kelompok saya sejak dari awal, saudara. Sebelum jadi pendeta, saudara, saya masih jadi ketua kelompok saya, saudara. Waktu jadi gembala sidang juga sama. Saya tidak dipersiapkan khusus untuk jadi gembala sidang, saudara, betul? Ya, saya sendiri, wah apa bisa, gak bisa. Tapi sekali lagi Tuhan berkata, kalau engkau mau, aku yang menyertai, aku yang membuat engkau bisa. Akhirnya gitu. Waktu berani percaya, melangkah dengan iman, Tuhan menyertai. Waktu di gedung biskup dan pembangunan ini juga sama. Gak ada dananya, gak ada yang bisa diandalkan. Betul gak saudara? Tapi berani percaya, tidak bimbang, melangkah. Jadi sekarang kita dihadapkan lagi pusat kegerakan Roh Kudus, saudara. Dari dulu gitu badai. Waktu gedung biskup ada badai, saudara. Waktu kita buka pernah ada badai, saudara. Pertama kali kita buka ada surat masuk ke wali kota. Saya sampai dipanggil, katanya ini ada aliran sesat gitu, saudara. Saya dipanggil wali kota gitu, saudara. Wah, lalu ditanyai panjang lebar. Setelah ya saya jelaskan panjang lebar, Pak Wali Kota percaya, malah panggil asistennya, panggil, asisten sudah datang. Ini ya dibuatkan izin resmi saja, daripada ada banyak yang menuduh ABCD. Buatkan izin resmi. Loh, diserang malah dapat izin resmi, saudara. Jadi luar biasa. Di sini juga sama, saudara. Ada izin resmi. Malah termasuk Pak Jokowi juga yang menandatangani. Tuhan menyertai. Sekarang juga sama, saudara. Terus resesi, Covid, saudara, keadaan seperti itu nggak masuk akal, tapi Tuhan malah berikan kesempatan. Big, ya, tempat salah satu termal di Jakarta, saudara, 4.200 meter itu besar, ya 8 skala lantai, mau 9 lantai, itu tidak masuk akal. Tapi kalau bimbang, nggak berani melangkah, nggak pernah ada. Jangan bimbang, teguhkan hatimu, bergerak, beritakan Injil, selamatkan jiwa, lakukan rema yang Tuhan berikan, taati senantiasa. Jangan kadang-kadang, terus saudara akan lihat kemuliaan. 20 ya, hektar pusat kegerakan sama, selalu ada badai. Waktu peak badainya Covid dan macam-macam. Ini ada badai besar. Jangan ragu-ragu, jangan bimbang, jangan takut dengan serangan apapun. Percaya, tangkap rema Tuhan, maju dalam Tuhan. Kita akan lihat penyertaan Tuhan, kita akan lihat karya Tuhan. Saya berharap tahun ini sungguh-sungguh sudah bangun, saudara. Malah saya sedang berdoa, Tuhan, ya kalau Tuhan berkenan nanti ulang tahun gereja mulai gitu, saudara. Tapi saya punya iman tahun ini sudah mulai, saudara. Ya, karena itu kompleks, tuh gambarnya lama sekali, ngurusi semuanya lama sekali. Tapi Tuhan percepat. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Yang terakhir, terus lakukan hal yang berkenan di hati Tuhan. Yohanes 8 ayat 29, dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Lakukan apa yang disukai oleh Tuhan, jangan lakukan yang tidak disukai oleh Tuhan. Saudara, sajak semua buka hati. Adakah yang tidak disukai oleh Tuhan selama ini dilanggar? Seperti Saul tadi, saudara. Oh, saudara, tidak disukai, dilanggar. Oh, harusnya ada perintah Tuhan, dilakukan, dia tidak lakukan. Alasannya macam-macam, saudara. Bukan bagiannya dia, bagiannya Samuel, dilanggar, saudara. Sudah gitu, saudara, masih hatinya penuh dengan kebencian. Dia terus ya sakit hati, dia kecewa, dia iri hati dengan Daud. Dia terus menyerang Daud, dia terus ingin bantai Daud, saudara. Saudara, itu tidak menyenangkan Tuhan. Itu sangat menyebalkan hatinya Tuhan. Hilang. Tapi belajar seperti Daud, sekalipun diserang, sekalipun dianiaya, sekalipun diizinkan Tuhan diproses, ngalami apa ABCD, saudara, dengar, tetap percaya, tetap bersyukur, tetap berjalan dengan iman, tetap memuji Tuhan, tetap taati firman Tuhan, saudara. Tetap, saudara, kadang-kadang dibawa jalan lewat lembah kekelaman, tetap saja
pegang tongkatnya, gadanya, menghiburkan aku, jaminan bagiku. Tetap berjalan dalam ketaatan, itu menyenangkan Tuhan. Tetap setia seperti Tuhan setia, itu menyenangkan hatinya Tuhan. Apa-apa yang saudara rasakan selama ini aku tidak berkenan ngakukan ini, mungkin melalui pikiran, mungkin melalui perkataan kita yang tidak benar, mungkin melalui perbuatan yang tidak benar, buang, ganti. Pikirkan yang benar, yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau saudara pikir itu, katakan kata yang benar, yang menyenangkan hatinya Tuhan. Jangan jadi pemecah belah, jadilah pendamai. Itu menyenangkan Tuhan. Betul saudara? Dukunglah saudara. Hiduplah mendekat pada Tuhan. Itu menyenangkan hati Tuhan. Dukunglah pekerjaan Tuhan. Jangan merusak pekerjaan. Itu menyenangkan hatinya Tuhan. Kalau merusak sudah pasti Tuhan gak suka. Lakukan yang menyukakan hatinya Tuhan. Saudara akan lihat kasih karunia, penyertaan Tuhan. Kita pujikan El Shaddai. Semua bangkit berdiri. Takut Allah menjagaku, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku. Ucapkan dengan yakin, Dia El Shaddai, Dia Maha Kuasa, Dia Maha Kasih, Dia jaminan yang sejati. Kudus hidupku, tak usah ku cemas, Kau memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Tuhan kami yang Maha Kuasa, Maha Kuasa. Kau besar, Kau besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Mu melimpah, El Shaddai. Semua datang pada Tuhan secara pribadi dan angkat tangan saudara. Boleh katakan pada Tuhan, aku enggak perlu takut Tuhan. Terima kasih Tuhan. Enggak berkata jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu-ragu. Aku tidak boleh dicekam ketakutan. Aku tidak boleh khawatir. Aku tidak boleh ragu-ragu untuk percaya padamu, untuk taat melakukan firman-Mu, untuk ibadah dengan sungguh-sungguh, untuk melayani dengan sungguh-sungguh. Oh Tuhan, aku gak boleh takut, aku gak boleh gentar, aku gak boleh ragu-ragu. Sekalipun ada banyak berita yang mengacaukan, sekalipun ada banyak pengajaran yang mengacaukan, Tuhan, aku pegang firman yang selama ini sudah aku dapatkan, yang membuat aku tertanam, yang membuat aku bertumbuh, yang membuat aku ada seperti aku sekarang ini. Aku tidak mau dibimbangkan oleh pengajaran zaman yang mengombang-ambingkan, yang mengacaukan, yang membuat ragu-ragu dan buat goyah. Bahkan aku jadi seperti Philadelphia, keluarga Allah yang menjadi penopang bait Allah, penopang gereja kita, yang meneguhkan, yang menjaga gereja Tuhan. Aku menjadi dasar kebenaran yang harus berani menjelaskan kebenaran, menyampaikan kebenaran, sehingga kebenaran akan menerangi semua keraguan-raguan, sehingga kebenaran itu akan menyadarkan, sehingga kebenaran akan menuntun setiap jemaat, akan menuntun banyak orang berjalan dalam iman, berjalan dalam kepastian, sehingga Tuhan menyertai, sehingga penyertaan Tuhan nyata, penyertaan Tuhan pasti, sehingga penyertaan Tuhan itu terjadi dengan sungguh-sungguh. Kiralah pasakara, terus doa saudara, penyertaan Tuhan, penyertaan Tuhan.
ada dalam hidupku. Penyertaan Tuhan membuat aku berhasil. Penyertaan Tuhan yang buat berhasil. Aku mau terus lakukan yang benar, katakan yang benar, pikirkan yang benar, yang menyenangkan hati Tuhan, yang bawa kesatuan, yang menguatkan iman orang lain, bukan meruntuhkan. Aku mau berbuat yang benar. Aku mau terus lakukan firman Tuhan. Kalau dulu taat, sekarang taat. Kalau dulu setia, sekarang setia. Kalau dulu ibadah sungguh-sungguh, sekarang ibadah sungguh. Kalau dulu melayani sungguh, sekarang melayani sungguh-sungguh. Kalau dulu menabur sungguh-sungguh, aku tetap akan sungguh-sungguh. Kalau dulu mengembalikan perpuluhan, aku tetap tidak berubah. Aku tetap percaya. Sekarang banyak yang membingungkan, pengajaran yang mengacaukan, aku lakukan dengan iman, tidak mau bimbang, tidak mau goyah, terus lakukan yang terbaik. Tuhan menyertai, Tuhan menjadi pribadi, aku menjadi pribadi yang disukai Tuhan dan disukai sesama, karena hidupku baik. Tuhan melindungiku senantiasa. Tuhan beri kemenangan, beri kemenangan, beri kemenangan dan kasih karunia. Terus berdoa pada Tuhan. Tuhan, hamba-Mu bawa setiap jemaat, setiap pelayan Tuhan dengan iman kepada Tuhan. Oh, doa-doa mereka Tuhan kami bawa di hadapan-Mu, ketuk pintu hati-Mu. Tuhan berilah jawaban doa, bahkan berikan lebih daripada yang bisa diminta. Tuhan, yang sakit sembuhkanlah Tuhan, sehingga mereka jadi pelaku firman. Mereka menjadi penopang gereja Tuhan. Mereka menjadi pemberita kebenaran firman Tuhan. Tuhan, mereka yang kekurangan berkati supaya jadi berkat, supaya jadi berkat bagi keluarganya, bagi sesama, bagi gerejamu, oh bagimu Tuhan. Engkau yang berkarya, yang butuh pasangan, pasangan dari Tuhan, sehingga ibadah bersama, melayan bersama, dipakai bersama, oh disenangi Tuhan bersama. Mereka membutuhkan anak, anak yang terbaik, yang menyukakan hati Tuhan, dan orang tua yang jalan untuk bukalah jalan, supaya mereka temukan jalan yang pasti. Tuhan, penyertaan-Mu dinyatakan. Singkapkan, ajar kami bisa lihat penyertaan Tuhan, ajar kami terus pegang penyertaan Tuhan, ajar kami mengalami penyertaan Tuhan sepenuhnya, sepenuhnya. Mereka yang butuh mujizat, berikan mujizat Tuhan. Terima Tuhan, kami doakan, ketuk pintu hati-Mu, dan Tuhan menjawab doa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima jawaban doa. Ambil tindakan profetik, terima saudara. Ambil tindakan profetik, terima. Yang ambil tindakan profetik, terima, akan menerima saudara. Jangan diam, diam belum tentu terima, tapi saudara terima. Seperti saudara terima pengampunan, seperti saudara terima keselamatan, terima penyertaan Tuhan, terima rema Tuhan ini, terima firman Tuhan dengan iman, terima, terima. Engkau Tuhan kami yang hebat, Engkau Tuhan yang dahsyat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur dan terima jawaban doa. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Amin. Kami terima penyertaan-Mu. Ya. Angkat dua tangan kita, berikan sorak-sorai yang terbaik. Haleluya. Sebab ada kuasa Roh Kudus menyertai kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Woo. Hey. Haleluya. Satu suara. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang. Katakan. Nama Yesus jawaban. Yes. Langkah takkan berhenti, Berlari. berlari sampai akhir. Woo. Serukan tinggi namanya, Suka. serukan aja namanya. Angkat tangan kita, katakan. Roh Kudus membakar setiap kami.
dahsyat. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Suka tinggi namanya, kami serukan ajaib namanya. Oh Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap kami. bakar, bakar. Naikkan pujian mujizat. Berdali kuasa-Mu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh iya, oh oh iya, oh iya, oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh iya, oh oh iya, Ajaib Biar akan mengalir di tempat ini. Kuasa-Mu lebih dahsyat lagi dicurahkan. Saat hati kami melekat kepada Engkau Tuhan. Mari sama-sama serukan lebih dahsyat. Oh iya, oh oh iya, oh. Mari kita lambaikan Lebih lagi. Oh iya, oh oh iya, oh. Oh iya, oh oh iya, siap-siap menyanyi di dalam rumah Tuhan. Jump, 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 jump. 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 Kami nyatakan bakar, bakar, bakar. Naikkan pujian mujizat terjadi. Gereja Tuhan sama-sama melompat, mengalir Kuasa-Mu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh iya, oh iya, oh iya, nyalakan apimu. ku nyanyi oh iya, oh iya, ajaib Jadi Haleluya. Haleluya. Mungkin ada seorang yang kaget. Itu kok nari-nari. Itu kok loncat-loncat. Saudara. Tiba-tiba saya terpikirkan ya. Kalau kita ke gereja. Lalu dapat sukacita. Dengan setelah kita pulang gereja. Pulang sedih. Ya lebih baik mana? Ah, saudara betul enggak? Daripada gereja pulang malah loyo sedih, saudara. Lebih baik datang ke gereja, dapat kekuatan, Amin. dapat sukacita, Amin. dapat anugerah dari Amin. Tuhan. Ya, saudara jangan lupa nanti sore masih ada sesi kedua. Lalu setelah itu jangan lupa 10 hari ya KKR ya minggunya ibadah. Saya percaya ini momen kebangkitan yang luar biasa. Amin. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita yang baru pertama kali hadir. Selamat datang, saudara. Mungkin ada di welcome room enggak ya? Saya tidak tahu, ada enggak? Tidak ya? Ada. Oh ada, saudara bisa ke bawah. Ada yang pakai ya selain welcome room. Ada sesuatu yang mau diberikan pada saudara. Dan saudara kalau mau tanya, mau didoakan, saudara akan didoakan ya. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan segala kasih karunia anugerah-Mu yang luar biasa. Kami pulang dengan sukacita ilahi. Kami pulang dalam penyertaan-Mu yang pasti. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan saudara ke atas. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati dengan penyertaan Tuhan yang pasti. Amin. Diberkati keluargamu, Amin. kesehatanmu, Amin. pertumbuhan iman rohanimu, Amin. pelayanan kesaksianmu. Amin. Diberkati studi atau pekerjaanmu, Amin. masa depanmu, Amin. keuanganmu, Amin. seluruh kehidupanmu. Diberkati dan jadilah berkat. Amin. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus,
persekutuan dalam rohnya yang kudus, yaitu Roh Kudus, sampai selama-lamanya. Tuhan berkati saudara. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi